Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang marketing research. Setelah pertanyaan penelitian diputuskan dan pendekatan penelitian dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih metode penelitian. Metode dapat mencakup survei pemasaran kuantitatif tradisional yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Ada lebih banyak alat penelitian yang tersedia untuk melakukan penelitian eksplorasi kualitatif termasuk kelompok fokus, wawancara, teknik proyektif, observasi, etnografik, dan teori dasar. Survei adalah instrumen tertulis yang mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab dengan mencentang salah satu dari beberapa jawaban yang disarankan, atau pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin bersifat terbuka dan memungkinkan peserta untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Survei dapat dilakukan dengan beberapa cara termasuk cara langsung, melalui telepon, melalui surat, atau online. Manfaat melakukan survei adalah bahwa peneliti dapat membuat tabulasi dan membandingkan tanggapan karena pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap peserta. Karena pertanyaan dan jawaban dibakukan, jika tanggapan survei dikumpulkan cukup banyak, dapat dikatakan tanggapan itu benar untuk seluruh kelompok. Teknologi telah mengubah cara survei dilakukan dan banyak yang sekarang diselesaikan secara online. Bahkan administrasi survei tatap muka telah berubah, karena perangkat genggam daripada formulir kertas tradisional dapat digunakan untuk memasukkan tanggapan. Ada kelemahan metode survei. Survei yang ditulis dengan baik akan membutuhkan waktu untuk berkembang karena pertanyaan harus ditulis dengan hati-hati sehingga tidak ada ambiguitas tentang apa artinya. Untuk memastikan hal ini benar, formulir survei harus diuji pada peserta sampel sebelum didistribusikan secara luas. Jika sejumlah besar tanggapan diterima, perlu menggunakan program database komputer untuk merekam jawaban. Selain itu, semakin sulit memotivasi peserta untuk mengisi formulir survei. Kelompok fokus menyatukan sekelompok individu yang kemudian didorong untuk berbagi pendapat dan keprihatinan mereka. Dengan menyatukan orang-orang dalam kelompok fokus, mereka dapat didorong untuk menanggapi komentar satu sama lain dan melampaui tanggapan awal mereka tentang sebuah pertanyaan. Adalah tanggung jawab moderator kelompok fokus untuk menjaga agar diskusi tetap pada jalurnya dan mendorong tanggapan. Grup fokus formal biasanya dipimpin oleh moderator profesional dari luar. Menggunakan peneliti yang bekerja untuk organisasi sebagai moderator tidak dianggap sebagai ide yang baik karena mereka dapat memperkenalkan ide-ide yang terbentuk sebelumnya ke dalam proses kelompok fokus. Fokus group adalah metode yang dapat berhasil digunakan bahkan oleh bisnis kecil dan organisasi nirlaba. Bahkan jika mereka tidak mampu membayar kelompok fokus yang direncanakan dan dilakukan oleh peneliti profesional, sebuah organisasi masih akan memperoleh informasi berharga dengan meminta beberapa pelanggannya untuk berpartisipasi dalam kelompok fokus informal. Moderator kelompok fokus tidak perlu menjadi periset pemasaran profesional, tetapi membutuhkan keterampilan dasar dalam mendengarkan dan hubungan manusia. Seringkali mahasiswa pasca sarjana dari universitas terdekat dapat digunakan untuk tujuan ini. Peran moderator adalah tidak berkomitmen dan objektif, serta mendengarkan dan mencatat apa yang dikatakan peserta. Yang penting adalah bahwa moderator memadu percakapan dengan mendorong para peserta untuk menjaga agar komentar mereka terfokus pada subjek, sementara tidak mengarahkan pendapat yang diungkapkan. Wawancara dapat menjadi salah satu dari 3 jenis: mendalam, mencegat, atau ahli. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana perasaan partisipan terhadap suatu isu. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa pewawancara memiliki waktu untuk mengeksplorasi tanggapan pertama individu terhadap pertanyaan dengan pertanyaan tambahan, penyelidikan, dan tindak lanjut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
Pertanyaan lanjutan diperlukan karena ketika pertama kali mengajukan pertanyaan, banyak orang yang akan menjawab dengan apa yang mereka yakini sebagai jawaban yang benar atau tepat. Selain itu, kebanyakan orang ingin bersikap sopan dengan menjawab dengan tegas dan dengan pujian positif jika memungkinkan. Kerugiannya adalah bahwa wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Wawancara intercept sering disebut wawancara orang di jalan. Mereka dirancang untuk menjadi pendek, hanya memakan waktu 3-5 menit dan terbatas pada topik tertentu. Untuk melakukan wawancara, peneliti akan pergi ke lokasi di mana peserta dapat ditemukan. Keuntungan dari intercept wawancara adalah bahwa banyak tanggapan dapat dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Kerugiannya adalah kelompok ini tidak menyisakan waktu untuk menyelidiki pertanyaan lanjutan. Selain itu, peneliti dapat melakukan wawancara ahli. Partisipan dalam wawancara ini bukanlah konsumen potensial atau konsumen saat ini, melainkan individu yang memiliki pengetahuan khusus. Pengetahuan ini akan melibatkan industri secara keseluruhan atau pengetahuan tentang segmen pasar sasaran perusahaan. Teknik proyektif dapat digabungkan dalam wawancara dan kelompok fokus untuk mendorong komunikasi atau dapat digunakan sendiri. Ini adalah teknik yang memperoleh informasi dengan cara selain respon verbal. Teknik ini dipinjam dari psikologi dan semakin banyak digunakan dalam pemasaran konsumen. Beberapa teknik proyektif sederhana termasuk asosiasi kata, penyelesaian kalimat, dan tes kartun. Ini juga merupakan alat yang harus dinikmati oleh orang-orang kreatif yang bekerja di bidang pemasaran. Asosiasi kata hanya meminta respon pertama peserta terhadap nama, foto, atau acara. Idenya adalah untuk mendapatkan tanggapan emosional, bukan pemikiran intelektual tentang perusahaan, nama merek, atau produk. Asosiasi kata dapat digunakan dalam kelompok fokus atau wawancara untuk membuat responden berkomunikasi pada tingkat emosional daripada tingkat intelektual. Kartun juga bisa diimplementasikan. Kartun biasanya terdiri dari 2 karakter dengan gelembung ucapan di atas kepalanya, mirip dengan buku komik. Misalnya, salah satu karakter mungkin berkata, "Hai Ahmad, saya berpikir untuk berbelanja di Sams. Ingin ikut?" Peserta survei kemudian akan memasukkan jawaban mereka sendiri ke dalam gelembung ucapan karakter kedua. Metode penelitian lain yang dapat digunakan oleh semua jenis organisasi adalah observasi. Ini adalah metode kualitatif murah yang dapat dengan mudah diadopsi oleh usaha kecil dan komunitas nirlaba. Jika sebuah bisnis ingin mengetahui bagaimana meja layanan pelanggannya digunakan, ia dapat menempatkan peneliti untuk mengamati dan kemudian mencatat perilaku pelanggan saat mereka mencari bantuan. Museum dapat menggunakan penelitian observasional untuk melacak tindakan kelompok pengunjung tertentu. Misalnya, keluarga atau lajang dapat diamati untuk membantu museum menentukan galeri mana yang paling banyak dikunjungi, lama tinggal, dan pajangan apa yang paling menarik perhatian. Metode ini seringkali memberikan informasi yang lebih akurat daripada survei, karena kebanyakan orang yang tidak mengetahui apa yang mereka lakukan saat berbelanja di toko atau saat mengunjungi museum. Penelitian etnografi mempelajari kehidupan sehari-hari partisipan. Penelitian dapat dilakukan di mana partisipan tinggal, di mana mereka berbelanja, dan di mana mereka bekerja. Penelitian etnografi tidak mengandalkan tanggapan orang dan malah mempelajari apa yang sebenarnya mereka lakukan. Etnografi membutuhkan peneliti yang terampil dalam mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang pada tingkat partisipan, bukan penelitian. Seringkali peneliti tersebut memiliki latar belakang antropologi yang membantu mereka untuk memahami dan beradaptasi dengan berbagai budaya. Studi penelitian etnografi dirancang untuk mempelajari pembelian produk aktual atau pengalaman penggunaan. Untuk melakukannya, peneliti akan menggunakan foto, video, jurnal, atau observasi partisipan. Misalnya, mereka mungkin merekam tindakan keluarga sewaktu mereka menyiapkan makan malam. Satu wawasan yang mungkin ditemukan adalah bahwa beberapa anak
mungkin ingin terlibat dalam penyiapan makanan. Dari wawasan ini mungkin muncul kampanye promosi baru yang menampilkan anak-anak dan orang dewasa memasak bersama. Sebagian besar studi penelitian dimulai dengan menganalisis penyebab suatu masalah. Seseorang peneliti akan memiliki teori tentang mengapa konsumen berperilaku seperti yang mereka lakukan sehubungan dengan pembelian atau penggunaan suatu produk. Tidak ada hipotesis, melainkan metodologi penelitian dirancang untuk mempelajari perilaku ini. Alih-alih seorang peneliti pertama-tama menetapkan teori dan hipotesis, dan kemudian mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah itu benar, seorang peneliti akan mengamati perilaku ini untuk menemukan sebuah teori. Apa yang juga berbeda tentang ground theory adalah cara metodologi yang berkembang selama proses penelitian. Riset akan berlangsung di mana konsumen biasanya melakukan perilaku yang dipelajari dan juga akan menggunakan observasi dan wawancara. Saat penelitian dilakukan, siapa yang diwawancarai dan pertanyaan yang mereka ajukan akan diubah berdasarkan pengamatan sebelumnya dan jawaban pertanyaan wawancara.